Iya, Bang Kalau Misa, dewas kemarin, editorial sepakan iya. kami lanjutkan begitu. Iya, iya, Tapi iya. kalau Itu iya, saya dengar itu. Pak Margarito, Betul. oke, Iya, bisa iya. dengar-dengar begitu. Iya, Ini iya. masyarakat juga pengen dengar begitu ya. Kira-kira sebenarnya apa yang terjadi kalau Anda melihat dari konstelasi politik begitu? Tadi begitu, siapa yang akan tertarik begitu? Apakah kubu Pak Agung atau kubu Pak Ical begitu ya ke partai politik tertentu? Ini ditentukan oleh seberapa besar orang-orang ini menganggap bahwa ini soal prinsip atau soal selera. Begitu ya. Atau soal opportunity. Nah, itu dia. Iya. Nah, kalau ini soal prinsip, maka ini tidak akan dilihat sebagai sebuah opportunity untuk macam-macam. Oke. Ya, mereka akan terus seperti yang Fendi bilang tadi akan lakukan perlawanan. Oke. Tapi kalau mereka ini melihat ini sebuah soal yang biasa saja, beginilah karakter politik kita dan bla 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 bla, maka ya di mana gula terbesar, di situ orang akan merapat. Dan bisa bubar ini apa? Ya bisa ke arah itu yang Anda maksudkan itu. Oke. Iya. Kalau kita lihat beberapa perpecahan partai sih ya. Pecah partai ini bukan baru kali ini gitu ya. Kita tahu begitu ya, dulu Masubi itu pecah menjadi Masubi dan melahirkan partai yang sekarang ini PKB. Yeah. Begitu, tapi itu soal prinsip. Bukan soal bagi-bagi kursi, bukan soal ini dan soal itu. Oke. Begitu. Nah, kita lihat saja nanti. Dan itu menunjukkan kalau dalam kasus itu menunjukkan bahwa orang-orang pada waktu itu berpolitik dengan menempatkan nilai, prinsip, kepentingan besar dan segala macam itu dan segala-galanya. Bukan kepentingan-kepentingan praktis, bukan soal selera. Oke. Nah, kita lihat saja nanti ini. Oke, tapi kalau sekarang Pak Effendi. Ya, saya lagi-lagi ingin mengatakan kita lihat dulu ini angket ini berapa orang yang melakukan Anda sebut tadi perlawanan terhadap apakah itu dianggap prinsipil, sesuatu yang prinsipil yang disebut sampai ada kata-kata begal demokrasi tadi, atau ini betul-betul soal opportunity, ada kesempatan yang mana kita tahu ya kan bahwa Golkar nggak pernah oposisi sebetulnya, ikutlah rame-rame yang memerintah. Tapi ternyata sekali ini misalnya tiba-tiba melakukan perlawanan dalam jumlah yang besar. Tapi sebaliknya, kalaupun misalnya ya tidak terjadi perlawanan itu, gagallah konferensi pers Bambang dan lain sebagainya itu sehingga rame-rame akan pindah misalnya ke KIH. KIH menjadi suatu kubu yang besar. Lalu dia nempelnya kemana nih? Emangnya di KIH ini betul-betul dilihat kompak? Kan kita juga udah tahu sekarang ada tarik menarik gitu ya. Nah, kalau dia tarik-menarik ke kubu yang sekarang ini sedang sangat mesranya, dan itu misalnya berhadapan dengan Jokowi sendiri, walaupun tentu Jokowi bisa mengatakan saya punya relawan loh. Kalau macam-macam, saya bikin partai sendiri, partai Anda akan lewat dan segala macam. Tapi itu panjang kan? Nah, begitu ini nempel ke tempat yang lain, lalu misalnya pertentangan itu seru, sekali tarik, karena agak besar jumlahnya. Oke, mungkin bisa lebih diperjelas Pak Effendi begitu. Sebenarnya dari kisruh dualisme Golkar ini begitu, magnetnya kemana sih begitu? Mungkin masyarakat masih meraba-raba ini sebenarnya. Agak sulit saya menebak magnetnya kemana, karena dalam konteks pernyataan politik yang panggung depan, yang kita bisa dengar, kan Abu Rizal Bakri itu tidak dalam posisi beroposisi kan terhadap pemerintahan ini. Betul. Sering datang, sering bicara gitu ya. Ada kesesuaian juga dalam soal Lapindo dan lain segala macam gitu ya. Jadi tidak dalam soal Lapindo ya. Iya, betul nggak Bapak? Ya, Jumat santai aja. Jadi memang betul ada kesepakatan. Jadi tidak terlihat sebagai opsi. APBN lancar gitu kan. APBN kemarin lancar. Lancar, APBN lancar. Jadi tidak terlihat sebagai oposisi. Maka kadang-kadang orang bertanya, apa yang dicari dengan tergesa-gesa membuat keputusan baik yang pertama dulu misalnya dalam beberapa jam kali ya yang waktu P3 belum terhitung hari, jam sudah mengesahkan yang P3. Sekarang sebelum betul-betul ada klarifikasi, lagi-lagi kalau saya sependapatnya tadi dengan apa, saya bukan ahli hukum tata negara bisa salah, tapi sependapat dengan kata-kata bahwa perkara ini tidak dapat diselesaikan. Kalau ada kata-kata itu, kita seperti membicarakan ada roti di atas meja apa tidak. Ternyata malam ini ada. Nggak bisa orang lain bilang nggak ada roti di atas meja. Malam ini ada roti di atas meja. Itu ya. Nah dengan itu, maka harusnya kan klarifikasi. Tapi langsung mulai itu. Maka orang bertanya-tanya, maksudnya apa nih? Ke arah mana? Lalu kita tebak-tebak. Agak berbahaya ujung tebakannya. Tapi nggak boleh Jumat ini, harus Jumat-Jumat selanjutnya. Iya, tapi Pak Refli mungkin bisa tahu begitu ya tebak-tebakan ini begitu ya. Melihat kenapa keputusan ini begitu dari Menkumham cenderung tergesa-gesa, padahal tadi ini masih ada keraguan-raguan dari Mahkamah Partai sendiri. Iya, begini. Saya sih sebenarnya kalau mau menyalahkan dua pihak. Saya kira Menkumham keliru, ya Mahkamah Partai juga keliru. Begitu.
Ya, pertama dari mahkamah partai itu sendiri, coba bayangkan, ada mahkamah yang mengadili tapi jumlahnya genap. Padahal di mana-mana pasti jumlahnya harus ganjil. Kalau genap, itu harus diberikan privilege sebagai ketua untuk menentukan kemenangan. Nah, kalau di MK itu begitu. Kalau misalnya posisinya 4-4, di mana ada ketua, pendapat ketua menentukan, maka itu yang menang, kan begitu. Pendapat ketua menentukan. Nah, jadi maksudnya 4-4 absen misalnya gitu ya? Iya. Kan 9 mereka. Iya. Nah, nilai ketua jadi 2 gitu ya? Nilai ketua jadi 2. Jadi kalau misalnya dalam posisi yang sama, nah itu saja dalam hal-hal seperti itu kan tidak jelas. Akibatnya kemudian putusannya jadi tidak jelas. Nah, dalam putusan yang tidak jelas itu memang sesungguhnya harus ada klarifikasi. Nah, saya katakan, makanya sebenarnya ya untuk pos-pos hukum ini memang jauh lebih baik bukan orang partai politik. Tetapi masalahnya ini adalah tempat kita yang paling pas ini. Saldi Isra tepat. Oh, udah benar. Masalahnya adalah kita mesti masalahnya bilang adalah aja. Jadi masih ada orang, masih ada stok. Masalahnya adalah gitu, ya kan orang kan kemudian menyatakan ya kan kalau tidak berkeringat masa Anda harus duduk di pos itu ya kan? Selalu orang yang berkeringat. Lalu kemudian buat apa berkeringat dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya partai politik diberikan posisi-posisi yang tidak strategis, ya dia mana mau. Apalagi dia backbone, ya kan, tulang punggung. Kita lihat memang kalau misalnya kita lihat dalam pemerintahan Jokowi ini kan backbone-nya di hukum dan politik kan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko Polhukam itu kan orang-orang politik semua, Jaksa Agung bahkan juga orang politik juga. Nah, karena itu menurut saya memang agak kacau tapi itu ya maksudnya. Nggak pilihan-pilihan yang secara keilmuan agak kacau sebetulnya. Iya, memang. Tapi rasional. Memang agak kacau. Nah, karena itu menurut saya ke depan ya, saya kira memang harus ada ya upaya untuk mencari orang-orang yang netral untuk menjadi hakim ya dalam setiap kesempatan. Tapi yang lain-lainnya silahkan saja begitu loh. Gitu. Ya kita masih akan Tapi melihat. sekali lagi saya mengatakan saya menyesalkan ada orang sekelas Muladi di sana, Natabaya di sana, Andi Matalata mantan Menteri Hukum dan HAM, tetapi tidak bisa buat putusan yang jelas. Gitu. Iya, atau memang sengaja begitu ya, melempar bola panas begitu ya. Enggak, barangkali mereka udah berusaha sekeras mungkin. Tapi dua-dua terus. Itulah akhirnya gitu. Sampai ada kata-kata, kan nggak mungkin mereka yang berempat tidak melihat ada kata-kata bahwa masalah ini, perkara ini tidak bisa diselesaikan. Iya. Pemirsa sebenarnya bola panas dualisme Partai Golkar ini sebenarnya ditujukan ke siapa? Begitu ini akan kami bahas di segmen terakhir editorial sepekan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita masuk di segmen terakhir editorial sepekan. Pak Margetoni singkat begitu ya. Kalau tadi saya katakan begitu, sebenarnya bola ini begitu ya. Siapa yang memiliki bola ini atau kue ini tanda kutip begitu ya dari kisruh dualisme Partai Golkar? Ya pasti keuntungannya? Pemerintah. Sebentar lagi ini pasti Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan keputusan. Walaupun kita dengan segala keadaan yang ada keputusan sudah belum sih? Belum ada keputusan. Tapi sebentar lagi dia akan mengeluarkan keputusan. Belum ada keputusan kok. Surat yang kemarin dibicarakan itu surat biasa. Surat biasa saja. Perihalnya itu ditujukan kepada surat biasa. Saya baca kok surat itu juga saya baca. Tapi dia akan mengeluarkan keputusan dan mengesahkan apa yang dia tulis dalam surat biasanya itu. Dan lalu dia akan menggunakan prinsip hukum bahwa ya sudah. Sebuah keputusan itu harus dianggap sah sampai dengan pengadilan menyatakan tidak sah. Begitu. Jadi itu akan dia pakai dan ya siapa yang dia sahkan dalam putusan itu ya pasti punya hak untuk melakukan seluruh tindakan-tindakan hukum kepartaian dan dia lalu bersandar saja pada prinsip hukum bahwa selama putusan itu tidak dinyatakan tidak sah oleh pengadilan maka selama itu putusan itu harus dinyatakan sah. Itu akan dia pakai. Bola di tangan pemerintah begitu. Artinya begitu kemungkinan hak angket ini akan gagal di tengah jalan begitu, Pak Rifli? Iya, menurut saya angket terhadap kebijakan menteri itu tidak relevan. Angket itu harus pada kebijakan pemerintah dan pemerintah itu harus presiden. Kalau ada menteri yang melakukan langkah blunder atau kesalahan, maka kemudian pengawasan DPR mengatakan tolong dong presiden menegur. Bahkan bila perlu mereshuffle itu soal lain. Karena ada atasannya. Tetapi kemudian kalau mungkin tindakan presiden itu dianggap tidak memuaskan DPR, ya mungkin angket bisa dijalankan terhadap ya
cara presiden menangani menterinya, ya gitu loh. Oke. Begitu. Oke. Kalau masih menteri masih ada atasan, tidak perlu diangket. Pak Fendi, pesan apa sih begitu ya? Selain tadi ada perlawanan kecil-kecilan tanda kutip begitu, pesan apa yang ingin belum tentu kecil. Hati-hati. Ini kan kita lihat dulu. Jangan langsung kita kecilkan gitu. Mereka nonton jadi nggak semangat. Oke. Perlawanan kan mereka mau berapa angket itu kan minimal 25. Taunya 250 berarti serius. Tapi kalaupun tidak, itu hampir sama seperti karena kita kan editorial sepekan. Hampir sama seperti kata-kata Pak Menko Polhukam Pak Tejo. Saya akan kirimkan imigran gelap rame-rame ke Australia katanya. Bisa puluhan ribu sampai ke sana. Jadi nanti kita lihat siapa tahu ini adalah seperti itu masuk ke sana. Tapi ada sejarah juga dulu angket oleh Misbahun, angket BBM, gak jelas juga jalannya. Betul. Nah, pada bagian lain yang kedua kan isu bukan cuma ini, yang tidak jelas maksud saya. Tiba-tiba kita mau dikenakan PPN 10% di jalan tol, ya kan? Terus nggak jadi. Itu isu serius loh, lebih menyangkut kehidupan rakyat. Lama-lama kita nanti berlaku satu nggak jadi. Udah ditunda. Udah ditunda. Nggak, maksud saya lama-lama kita, mohon maaf nih, buang air kecil juga kena pajak. PPN 10%, pajak pertambahan natural maksudnya. Jadi alam kita tambah dengan polisi-polisi kita. Ini udah mulai kacau maksud saya. Ini sistem-sistem cara berpikir negara untuk mendapatkan penghasilan udah mulai kacau nih. Jadi biasa kekacauan di politik, ada juga kekacauan di tempat-tempat lain. Kita akan menemukan kekacauan demi kekacauan. Iya, kita akan lihat begitu apakah dari kekacauan ini justru akan menjadi pintu masuk begitu ya. Tapi bagi mereka yang mencari keuntungan. Kita lihat lagi nanti. Ini peristiwa angket ini menentukan apakah politisi-politisi yang ada di DPR di sana politisi yang bisa kita andalkan atau tidak. Politisi yang kelak bisa dihormati atau tidak. Kita lihat saja nanti. Kalau mereka memandang ini sesuatu yang ece-ece, itu akan mereka akan tuai risikonya. Kita lihat begitu dualisme yang tidak mampu diselesaikan oleh internal partai sendiri begitu ya. Apakah ini bisa mencerminkan begitu ya bagaimana kualitas DPR sendiri dan juga kader partai. Terima kasih Pak Margioto bersama kami, Pak Refli dan juga Pak Effendi Ghazali bersama kami. Dan pemirsa terima kasih Anda terus bersama kami di editorial sepekan. Dan Endira dan juga Mas Wahyu akan menutup jumpa kita di editorial sepekan. Lagunya apa nih? Lagunya apa Indira? Oh, nyanyi lagunya Becek. Bunga Citra Lestari. Terima kasih bersama kami pemirsa dan saya Adam Lebih. Selamat malam. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena aku cinta kau. Jika ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta